Halo, selamat malam guys. Hari ini saya akan sedikit berbagi tips mengenai apa yang akan saya lakukan dengan apa yang saya pegang ini. Ini adalah Bluetooth receiver atau Bluetooth receiver audio. Jadi fungsinya itu untuk menerima sinyal dari HP ataupun dari perangkat yang lain yang akan diteruskan ke perangkat audio. Nah, ini fungsinya Bluetooth receiver seperti itu. Jadi untuk menerima sinyal yang akan diteruskan ke perangkat audio atau ke power amplifier juga bisa. Nah, saya bikin video ini, saya hanya ingin sedikit berbagi tips mengenai bagaimana dan cara memberi supply langsung ke bagian Bluetooth receiver ini. Intinya kita mau memberi strom langsung ke bagian Bluetooth receiver ini, seperti itu. Jadi maksud saya di sini seperti itu. Jadi tidak usah kita tancapkan ke bagian cas. Ini sudah bisa berfungsi nanti. Akan saya beri arus langsung dari baterai seperti ini. Jadi ketika kita mau menggunakan itu tidak usah ditancapkan ke bagian power supply. Nanti tinggal memencet tombol ataupun menekan saklarnya, klik seperti itu. Nanti ini sudah bisa berfungsi. Tinggal kita colokkan ke audio menggunakan kabel seperti ini. Jadi nanti langsung Bluetooth ini bisa berfungsi. Intinya seperti itu. Jadi ini tinggal colok ke bagian audio. Ketika kita pengen mencoba suara dari power amplifier ataupun perangkat audio, itu tidak usah kita susah-susah mencari cas ataupun supply untuk Bluetooth receiver ini. Jadi sudah tinggal menekan saklarnya saja, klik seperti itu, ini sudah berfungsi. Tinggal kita hubungkan perangkat HP ataupun apa terserah, kita hubungkan ke Bluetooth ini. Nanti suaranya akan diteruskan ke bagian perangkat audio. Nah, ini langsung saja kita kerjakan. Jadi kita lepas dulu seperti ini. Untuk langkah pertama kita bongkar saja dulu bagian Bluetooth receivernya ini. Jadi kita lepas bagian penutupnya ini. Nanti kita hubungkan pakai kabel dan pakai saklar. Jadi menggunakan supply dari baterai ini bisa. Hasilnya malah lebih bagus. Tinggal nanti pencet saklar atau menekan saklarnya sudah berfungsi Bluetooth receivernya ini. Jadi kita bongkar dulu seperti ini. Ini kita lepas maju. Sebelumnya kita pakai alat untuk mencongkel yang namanya nih, bagian sini sama sini, ini bagi pengancingnya. Ini pengancing 2 titik ini sama sini. Sepertinya fungsinya untuk mengancing bagian ini perangkatnya nih atau penutupnya ini supaya tidak mudah lepas. Kalau enggak kita congkel saja bagian sini, kita buka seperti ini pelan-pelan. Nah, seperti ini sudah terlepas. Terus kita bongkar bagian dalamnya nih. Nah, isinya cuma seperti ini. Nah, seperti ini, tipis sekali, tapi ini berfungsi sebagai penerima sinyal nanti. Nah, ini berhubung ini sudah kita bongkar, langsung kita lakukan proses penyolderan, terutama di bagian pinggir sini dan pinggir sini. Di bagian sini dan bagian sini. Kita kerok sedikit biar nanti bisa menempel bagian timahnya. Jadi untuk membuang lapisan ini, lapisan penutupnya ini. Nah, seperti ini. Yang tengah gak usah, jadi yang pinggir-pinggir saja. Nah, ini perangkatnya kita jepit dulu bagian sini. Sesudah kita kelupas tadi, terus kita kasih timah dulu bagian pinggir-pinggirnya tadi. Terus selanjutnya kita kasih kabel seperti ini, jadi kabel kecil-kecil saja. Kita solder. Untuk yang plus kita taruh sebelah sini. Nah, sebelah sini. Nah, sudah seperti ini. Terus untuk yang kabel hitam kita taruh di sini. Jadi untuk yang plus sebelah sini, untuk yang hitam ini sebagai ground nanti. Nah, kurang lebih untuk hasilnya seperti ini. Jadi tipis bagian sininya tuh. Terus setelah seperti ini langsung kita tutup dulu. Kita tutup bagian
Bluetooth receivernya ini. Jadi kita pasang kembali. Nah, seperti ini. Terus kita tutup. Jadi biar aman dan terlindungi bagian perangkatnya, soalnya kalau kena air bisa mati bagian perangkatnya tadi. Nah, untuk mengancingnya kita kembalikan bagian ininya. Tapi sebelum itu kita isolasi dulu bagian sini supaya tidak terjadi short. Kita bisa tambahkan 1 lapis isolasi ataupun 2 lapis, yang penting tidak nyangkut bagian kancingnya ini nanti. Jadi untuk melindungi supaya tidak konslet. Kita kasih 2 lapis saja, mungkin sudah cukup. Nah, seperti ini. Jadi bagian dalamnya sudah terlindungi supaya tidak nyangkut atau tidak terjadi konslet sama bagian ini penutupnya ini. Sebenarnya ini tidak dipasang tidak apa-apa, yang penting ini dilem kalau bisa. Kalau takut konslet ini tidak dipasang tidak apa-apa. Jadi bagian pinggirnya dilem itu sudah aman. Ini tidak usah kita pakai saja, yang penting kita bisa lem bagian pinggirnya. Kita bisa gunakan lem lilin ataupun lem yang lain, yang penting bisa mengikat bagian pinggirnya ini. Untuk bagian sininya kita tambah isolasi saja, soalnya ini kalau dipasang rawan konslet. Soalnya bagian sininya cuma 2 lapis, nanti kalau bergesekan malah Bluetooth receivernya bisa mati karena terjadi konslet. Jadi lebih baik kita tunggu saja pakai isolasi. Nah, seperti ini. Untuk bagian pinggirnya kita kasih lem saja, bisa menggunakan lem lilin ataupun sejenisnya, terserah. Kalau enggak nih kita sulasi bagian sini juga bisa, nggak usah dilem, langsung sulasi saja. Nah, 2 lapis saja cukup. Berarti untuk mengikat penutupnya ini supaya tidak gampang lepas, intinya seperti itu. Nah, setelah sudah seperti ini langsung kita kasih nih baterai, kita pasang dulu. Jadi kita tempelkan dulu baterainya, terus kita gunakan lem bakar atau lem lilin atau lem tembak juga bisa, yang penting nih fungsinya itu supaya bisa merekat ke sini. Kita rekatkan. Nah, setelah baterai sudah kita rekatkan, sekarang kita kasih saklar. Nah, ini saklarnya kita tempelkan di, terserah pokoknya enaknya yang sebelah mana. Ketika kita memencet tidak susah, intinya seperti itu. Bagian sini saja, bagian sebelah sini. Nah, seperti ini. Jadi kurang lebih seperti ini. Sekarang kita hubungkan kabelnya, kutupnya agak lebar ini. Ini untuk yang ground atau main, yang ini untuk yang plus. Jadi kita hubungkan ke ground dulu, bagian yang hitam ini. Kita ambil secukupnya saja, jadi supaya tidak terlalu panjang. Kita potong bagian sini. Terus kita rekatkan ke bagian ground yang agak lebar ini. Jadi cirinya mudah kalau baterai yang agak lebar ini yang ground, yang agak kecil kakinya ini yang plus. Ini ground sudah tersambung, sekarang kita sambungkan yang ini menuju ke saklar bagian sini. Kita potong kabelnya. Jadi kita ambil secukupnya saja. Kaki bagian saklar ini juga kita kasih timah dua-duanya. Jadi untuk saklar on off nya seperti ini, kecil saja nggak apa-apa. Udah, kita hubungkan ini yang plus dari receiver ini menuju ke saklar, ke bagian kaki saklar yang ini. Udah seperti ini untuk urusan ke sini. Terus yang satunya
dari saklar menuju ke bagian power supply atau ke baterai ini. Kita gunakan kabel secukupnya. Secukupnya saja. Kita potong dulu. Bagian ujung-ujungnya kita kasih timah dulu. Sekarang tinggal kita solder. Terus yang satunya ke bagian sini, kita hubungkan ke sini. Nah, untuk kurang lebihnya seperti ini. Jadi ini sudah jadi. Ini bagian plus, bagian ground. Yang ground ini langsung masuk ke bagian receiver. Untuk yang plus kita masukkan ke saklar dulu, baru masuk ke bagian receiver. Jadi untuk plusnya yang bagian sebelah sini, groundnya sebelah sini. Nah, ini sudah jadi. Sekarang kita coba dulu, tekan saklarnya. Nah, seperti ini. Jadi Bluetooth ini langsung berfungsi dengan baik ketika kita kasih power supply menggunakan baterai dengan tegangan sekitar 3,8 volt. Pokoknya 3 volt lebih lah pokoknya. Tapi jangan melebihi 5 volt untuk Bluetooth receiver seperti ini. Karena nanti akan terbakar bagian perangkatnya. Jadi di bawah 5 volt biasanya itu. Sejajar sama bagian cas dari HP. Jadi keluaran dari cas HP itu juga bisa langsung ditancapkan ke bagian Bluetooth receiver ini. Cuma seumpamanya mau kita bawa keluar, itu kita harus mencari yang namanya colokan. Jadi tidak praktis. Kalau seperti ini kita bawa kemana-mana bisa. Tinggal kita tekan saklar, kita hubungkan ke bagian audio ini nanti. Jadi menggunakan kabel seperti ini. Nah, seperti ini. Tinggal colok ke bagian audio. Itu nanti sinyal dari sumber utama, mungkin dari HP ataupun yang lain. Jadi sinyal audio utama itu masuk ke sini, terus diteruskan ke bagian power amplifier atau ke audio. Jadi praktis. Setelah kita selesai dan tidak kita gunakan, bisa kita matikan seperti ini pokoknya. Ketika mau kita hidupkan tinggal tekan saklar seperti ini. Ini langsung kita coba buktikan dulu. Nah, ini setelah Bluetoothnya sudah nyala, coba kita tes pakai HP. Kita nyalakan Bluetooth. Ini Bluetoothnya pakai 360 nih, BT360 ini. Coba kita klik. Nah, ini langsung tersambung. Dan lampunya langsung ini padam. Itu menandakan kalau Bluetoothnya tuh kadang-kadang berkedip seperti ini. Padam terus kadang-kadang berkedip kalau dia sudah nyambung. Ketika kita putuskan nanti akan berkedip lagi. Tuh, berkedip lagi. Kita sambungkan. Nah, ketika kita sambungkan ini akan mati terus nanti kadang-kadang berkedip sendiri. Nah, seperti itu, kadang-kadang berkedip seperti ini. Kalau kita putuskan ini akan berkedip seperti ini, berarti sudah berhasil. Kita matikan saja. Nah, jadi itu saja sedikit tips mengenai proses dan cara mengakali Bluetooth receiver. Jadi tanpa menggunakan colokan listrik, itu langsung dapat kita nyalakan atau kita bawa kemana-mana, itu sudah siap. Tinggal kita colokkan ke bagian perangkat audio menggunakan soket RCA seperti ini. Tinggal colok ke audio. Nah, semoga ini bermanfaat. Kita berjumpa lagi di kesempatan video yang berikutnya. Mantap.